Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Cindy Arnelia. Pada video kali ini saya akan menganalisis diksi dan majas pada lagu Banda Neira yang berjudul Hujan di Mimpi. Banda Neira merupakan sebuah band indie yang beraliran pop yang dibentuk oleh Ananda Badudu dan Rara Sekar. Lagu-lagunya sangat syarat makna dan mengandung diksi-diksi yang indah. Namun sayangnya band ini telah resmi bubar pada tanggal 23 Desember 2016. Sebelum menganalisis majas dan diksi pada lagu Hujan di Mimpi, hendaknya kita tahu apa itu diksi dan majas. Diksi ialah pilihan kata pengarang untuk mengungkapkan gagasan guna mencapai efek tertentu dalam karya sastranya. Sedangkan pemajasan merupakan teknik pengungkapan bahasa. Menurut Nurgiantoro, yaitu penggaya bahasaan yang dimaksud secara tidak langsung pada makna sebenarnya, melainkan pada makna yang ditambahkan atau tersirat. Ada banyak sekali jenis majas, diantaranya ada majas hiperbola, litotes, sinekdok, personifikasi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah lirik dari Hujan di Mimpi. Selanjutnya kita akan analisis pemilihan diksi di dalam lagu Hujan dan Mimpi ini. Jangan lupa saksikan sampai habis. Diksi yang pertama ialah semesta, terdapat pada lirik 1 dan 2. Diksi semesta ini termasuk jenis diksi hipernim, yaitu maknanya mencakup makna dari kata lain, di mana diksi semesta ini mencakup makna untuk kata bumi, alam, dan dunia. Jadi, penggunaan diksi semesta pada lirik pertama ini bermaksud tentang kehidupan dalam cakupan luas. Selanjutnya, diksi buta pada lirik kedua merupakan diksi denotatif karena menggambarkan makna sebenarnya, yaitu artinya tidak bisa melihat. Selanjutnya, diksi aksara pada lirik kedua. Aksara pada lirik semesta kadang buta aksara bermakna konotasi, yaitu yang berarti huruf atau tulisan ataupun ujaran. Sedangkan makna asli dari aksara adalah suatu jenis sistem tanda grafis tertentu, misalnya aksara Pallawa, aksara Inka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diksi sepi pada lirik ketiga. Diksi sepi merupakan jenis diksi bersinonim karena ada bentuk lain yang memiliki makna sama dengan diksi ini, yaitu seperti kata sunyi, lengang, hening, diam, senyap, dan lain sebagainya. Pada lirik ketiga ini, penulis memilih diksi sepi dari sekian banyaknya diksi yang sepadan dengan sepi. Mungkin penulis menganggap bahwa diksi sepi lebih tepat untuk ditempatkan di lirik ketiga ini. Selanjutnya, diksi indah yang terdapat pada lirik ketiga. Diksi indah juga merupakan diksi yang bersinonim, yaitu diantaranya bersinonim dengan kata elok, molek, cantik, cakap, bagus, dan lain sebagainya. Diksi indah pada lirik sepi itu indah merupakan penggambaran secara umum. Menurut saya, diksi indah ini cocok untuk menggambarkan keadaan sepi pada lirik tersebut, karena bersifat abstrak, dibandingkan dengan menggunakan diksi elok, bagus, cantik, yang lebih menuntut adanya bentuk atau wujud. Selanjutnya, diksi membisu pada lirik keempat. Membisu pada lirik keempat merupakan makna konotasi yang bisa diartikan sebagai diam atau menjadi diam. Membisu termasuk diksi konotasi karena berasal dari kata dasar bisu yang diberi imbuhan mem. Kata bisu sendiri makna aslinya ialah tidak dapat berkata-kata karena tidak sempurna alat percakapannya atau mengalami kelainan. Selanjutnya, diksi anugerah yaitu terdapat pada lirik keempat, merupakan diksi bersinonim, yaitu diantaranya bersinonim dengan kata kasih, hadiah, hidayah, karunia, kasih, pemberian, dan rahmat. Selanjutnya, diksi hadir pada lirik kelima. Diksi hadir merupakan diksi yang bersinonim dengan kata datang. Adanya pemilihan kata hadir daripada kata datang, mungkin sang penulis menganggap bahwa kata hadir lebih mendukung keindahan kalimatnya pada lirik tersebut. Hakikatnya, kata hadir dan datang memiliki makna yang sama, yaitu menggambarkan suatu keberadaan di tempat tertentu. Selanjutnya, diksi dikala pada lirik kelima. Kata kala merupakan diksi yang bersinonim dengan kata waktu, saat, periode, tempo, dan lainnya. Pemilihan diksi kala dalam lirik seperti hadirmu di kala gempa
terlihat mampu menambah nilai keestetisan kalimat serta sesuai dengan konteks yang menggambarkan suatu keadaan, yaitu pada kata gempa. Selanjutnya, diksi bersandiwara pada larik ke-6. Bersandiwara merupakan diksi konotasi yang maksudnya mengarah pada perbuatan yang tidak dilakukan secara sebenarnya atau tidak sepenuh hati. Sedangkan makna asli dari diksi bersandiwara ialah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang. Selanjutnya, diksi teduh pada larik ke-7. Teduh merupakan diksi yang memiliki sinonim dengan kata tenang, hening, diam, dan lain sebagainya. Kata teduh dipakai dalam larik teduhnya seperti hujan dan mimpi dibandingkan diksi yang bersinonim dengannya, sebab kata teduh lebih puitis dan sesuai dengan konteks yang menggambarkan suasana yang sendu, yaitu hujan dan mimpi. Selanjutnya, diksi bergulir pada larik ke-9. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergulir adalah berguling. Namun diksi bergulir pada larik semesta bergulir tak kenal arah, maknanya arus kehidupan di dunia tak mengenal arah. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang marah, kadang kecewa, kadang di atas, kadang di bawah, kadang beruntung, kadang tidak beruntung, dan lain sebagainya. Terakhir ada diksi aral, yaitu pada larik ke-9. Diksi aral merupakan diksi bersinonim, yaitu dengan kata gangguan, ganjalan, halangan, hambatan, kendala, larangan, rintangan, sandungan, sekatan, dan tegahan. Dari sekian banyaknya makna yang sepadan dengan kata aral, penulis menggunakan diksi aral karena dirasa mampu memberikan nilai estetika. Selanjutnya, kita akan analisis majas yang terdapat pada lagu Hujan di Mimpi ini. Yang pertama itu terdapat pada kalimat semesta bicara tanpa suara, merupakan majas personifikasi, yaitu majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Maksud dari kalimat ini ialah terkadang semesta, yaitu kehidupan, memberikan pesan, teguran, dan sejenisnya secara tersirat. Yang kedua ada kalimat semesta ia kadang buta aksara. Merupakan majas personifikasi juga, yaitu membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Makna dari larik ini menurut saya ialah tidak semua yang disampaikan oleh semesta itu benar. Lebih tepatnya penyampaian oleh benda-benda yang ada di dalamnya. Misalnya saja perkataan manusia. Tidak selamanya apa yang dikatakan oleh manusia itu benar. Selanjutnya pada kalimat seperti hadirmu di kala gempa merupakan majas asosiasi, yaitu majas berupa perumpamaan yang makna dari larik tersebut seseorang datang kepada toko aku ketika dalam keadaan susah, yang artinya seseorang tersebut tulus. Hal itu dipertegas lagi pada larik selanjutnya yang berbunyi jujur dan tanpa bersandiwara. Selanjutnya kalimat teduhnya seperti hujan di mimpi merupakan majas metafora, yaitu majas yang mengandung kiasan. Makna dari teduhnya seperti hujan di mimpi ialah seseorang yang mampu membawa ketenangan dan kedamaian. Selanjutnya kalimat semesta bergulir tak kenal aral merupakan majas metafora, yaitu berupa kalimat yang mengandung kiasan. Maknanya ialah selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kehidupan akan tetap terus berjalan meskipun terdapat banyak rintangan atau aral. Selanjutnya kalimat seperti langkah-langkah menuju kaki langit merupakan majas metafora yang mengiaskan bahwa meskipun kita tahu bahwa hidup punya batas, tapi kita harus tetap berjalan beriringan dengan perjalanan waktu. Tidak peduli sedih atau senangnya. Sama halnya ketika kita ingin menuju kaki langit, yaitu garis yang memisahkan langit dan bumi. Meskipun mungkin terkadang garis itu bisa kita lihat dari kejauhan, seakan-akan kita tahu akhir di mana garis itu berada. Namun pada kenyataannya kita tidak benar-benar tahu di mana sebenarnya kaki langit itu. Kita tidak pernah tahu jika kita mendekatinya kapan akan sampai di garis tersebut. Yang artinya dalam perjalanan menuju garis itu atau kaki langit itu kita mengalami banyak rintangan dan mengalami kesusahan. Selanjutnya kalimat seperti genangan akankah bertahan merupakan majas metafora yang mengiaskan apakah masalah yang datang hanya akan tetap sedikit dan itu saja, atau bahkan bisa menjadi lautan, menjadi lebih banyak, yaitu dapat kita lihat pada larik berikutnya yang berbunyi
atau perlahan menjadi lautan. Jadi, kalimat atau perlahan menjadi lautan ini juga merupakan majas metafora yang mengiaskan permasalahan akan terus bertambah seiring perjalanan hidup. Nah, sekianlah pembahasan mengenai diksi dan majas pada lagu Banda Neira yang berjudul Hujan di Mimpi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.